Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Uniarnda. Saya Rini Dwi Puspita. Kami akan membahas kasus yang cukup mengkhawatirkan, yaitu kontaminasi bakteri pada jajanan Latiao asal Tiongkok. Kasus ini telah menyebabkan keracunan pangan di sejumlah daerah di Indonesia. Latiao sendiri merupakan jajanan olahan yang terbuat dari tepung, memiliki tekstur kenyal dan rasa pedas gurih. Teksturnya yang unik dan rasanya yang lezat ini cukup banyak diminati konsumen, terutama anak-anak. Lebih mengkhawatirkannya lagi, Latiao diduga menjadi penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan di 7 wilayah Indonesia. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM melakukan pemeriksaan sejumlah toko grosir di berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur. BPOM menemukan beberapa jenis jajanan Latiao yang terkontaminasi bakteri. Pemilik toko diimbau untuk tidak menjual jajanan yang diduga terkontaminasi dan diminta mengembalikannya ke produsen. Ini hanyalah satu dari beberapa lokasi di Indonesia yang terdampak. Berdasarkan hasil uji laboratorium, dari 4 produk Latiao yang diuji, ditemukan kontaminasi bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini adalah bakteri gram positif berbentuk batang dan termasuk pembentuk endospora. Bacillus cereus sering menjadi penyebab gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, dan diare. Diare yang disebabkan oleh infeksi Bacillus cereus umumnya terjadi melalui kontaminasi makanan, kontaminasi sumber air minum, dan kurangnya pola hidup bersih. Infeksi ini, seperti yang kita lihat pada kasus Latiao, dapat menyebabkan keracunan pangan yang serius, bahkan memicu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan akibat Latiao ini telah menyebar ke 7 wilayah di Indonesia, yaitu Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan Riau. Di Bandar Lampung sendiri, 12 siswa SD mengalami keracunan setelah mengonsumsi jajanan Latiao bermerek Bone Strip. Mereka mengalami gejala seperti pusing, mual, dan lemas. Gejala-gejala yang umum terjadi akibat infeksi Bacillus cereus. Penyelidikan menunjukkan bahwa kontaminasi bakteri Bacillus cereus terjadi selama proses penyimpanan, bukan saat produksi. Bacillus cereus adalah bakteri aerob yang dapat tumbuh pada suhu 4-50 derajat Celcius dengan suhu optimum 30-40 derajat Celcius. Bakteri ini memiliki waktu generasi yang singkat sehingga dapat berkembang biak dengan cepat dalam kondisi yang lembab dan tidak sesuai standar penyimpanan makanan. Kondisi penyimpanan yang tidak tepat seperti kelembapan tinggi sangat mendukung pertumbuhan bakteri ini, sehingga meningkatkan resiko kontaminasi makanan dan minuman dan berujung pada wabah keracunan pangan seperti yang terjadi di 7 wilayah tersebut. Sebagai tindakan pencegahan, BPOM telah melakukan penarikan produk Latiao yang terkontaminasi dari pasaran. Selain itu, BPOM juga menghapus tautan penjualan Latiao di beberapa marketplace. Orang tua juga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih jajanan untuk anak-anak dan memperhatikan standar penyimpanan makanan, termasuk menjaga kebersihan dan menghindari makanan yang disimpan dalam kondisi lembab. Berdasarkan laporan dari Kompas TV, kondisi siswa yang keracunan sudah membaik dan telah kembali beraktivitas di sekolah. Polisi dan BPOM telah berkoordinasi dan melakukan investigasi. Terungkap bahwa kontaminasi bakteri Bacillus cereus terjadi karena penyimpanan jajanan Latiao yang tidak higienis dan tidak sesuai standar, sehingga menyebabkan bakteri tersebut berkembang biak dan menghasilkan entraktosin yang menyebabkan keracunan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap keamanan pangan. Pilihlah jajanan yang terjamin keamanannya dan perhatikan selalu cara penyimpanan yang tepat untuk mencegah kontaminasi bakteri dan keracunan pangan. Kebersihan dan penyimpanan makanan yang baik sangat penting untuk mencegah kontaminasi Bacillus cereus dan bakteri berbahaya lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Ingat,
ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menonton.